Apa sih yang bikin Kakak Lina kok tiba-tiba jadi speak up gitu sekarang? Di ruang ganti dia bilang, yaudah deh aku gak kuat sama kamu gini-gini begitu aja. Lah ya gimana gak marah orang dia ngerangkul cewek. Tapi pas itu dia bilang, iya aku menikah sama kamu karena aku kasihan sama kamu. Karena udah terlanjur aku ngomong ke orang-orang. Hai guys, selamat malam. Gue mau pamer HP gue iPhone. Jadi gue mau bagi-bagi iPhone buat lo semua. Jadi gue akan membagi-bagikan 50 iPhone kepada subscriber YouTube gue. Yeay! Caranya gampang banget. Kalian mesti subscribe YouTube gue. Wajib subscribe YouTube gue. Terus nontonin semua video YouTube gue dari awal sampai akhir. Ditontonin, terus di komen. Gue akan memberikan pertanyaan di setiap video YouTube gue. Dan kalian wajib menjawab. Dari situ kita akan melihat dan mencari pemenangnya. Nah dari situ kalian jawab, terus disertakan nama Instagram kalian, karena kita akan menghubungi pemenangnya lewat via DM Instagram. Jangan mencantumkan nomor telepon, terus jangan ngemis-ngemis, karena yang ngemis-ngemis akan kita gugurkan guys. Terus begitu yang kedua, kalian wajib follow Instagram Denny Seresta, Coco Flowit, si Coco Cici. Terus begitu wajib juga follow Instagram akun bunga gua @ferdedc. Terus begitu kalian juga super wajib follow TikTok aku, yeay, Denis.Cagesta. Dan pemenangnya akan diumumkan setiap kelipatan 100.000 subscriber YouTube gue. Jadi pemenang yang pertama akan dimulai besok saat subscriber gue 200.000. Ayo tunggu apa lagi, sebentar lagi itu, oke? Semoga beruntung. Bye. Ingat tuh jangan ngemis-ngemis, gue ban. Bye. Kembali ke kontrakan Dennis. Kontrakan Dennis suka-suka Dennis. Udah mulai nih? Udah. Oh udah. Udah. Jadi bintang tamu ini sudah lama gue tidak berjumpa. 1 bulan. 1 bulan tuh udah paling lama ya buat kita ya. Iya lama banget. Biasanya ketemu tuh seminggu minimal sekali. Sekali ketemu seminggu sekali ada makan, konten. Itu durian yang belum kita makan-makan. Gimana tuh? Ma bakmi. Iya. Belum kita makan-makan. Ada satu makanan yang tidak bisa disebut di sini. Iya. Iya. Ini kenapa sih sekarang pakai ginian? Heran deh. Iya, biar kesannya kayak karaoke gitu. Ada LC-nya mau? LC Vietnam. Masih normal. Oh, masih normal ya. Aku masih butuh yang begini dipegang. Oh, berarti apa tuh ya? Ada gini. bebek ya kayak gini. Ih, kok bahagia banget sih sekarang, Kak? Harus dong. Pulang dasarnya kenapa bahagia ya? Iya, bahagia banget ya, beda banget sama dulu. Tadi ada yang minta mau temenin tapi enggak jadi. Iya. Nggak jadi. Kenapa? Dia ada acara. Oh, harusnya di sini nih pertama kali nih. Teman. Ya nggak apa-apa teman kan. Tapi mesra. Enggak. Tapi kan kalau teman itu kan ya harus lah. Kita kan harus mengepakkan sayap. Karena kan mengepakkan sayap. Temen kan bisa aja Kak, temen cowok buat usaha, buat bulu mata kenapa sih, Dek? Iya, kebiasaan deh setiap ketemu sama aku, kamu bulu mata selalu berantakan. Iya, kakaknya lagi bagus nih. Pakai bulu mata palsu kalau Terus gitu Kak Lina, apa sih kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik, pokoknya jauh lebih baik pastinya. Jauh banget. Jauh banget orang aku mainnya kemarin jauh. Jauh ya, benar juga ya. Kemarin mainnya jauh, jadi jauh banget. Bener. Kakak Lina, terus itu kemarin tuh lagi marah-marah di Instagram. Marah-marah kenapa sih? Yang marah-marah yang mana nih? Ada banyak yang katanya. Aku sebenarnya nggak pernah marah-marah deh. Kamu nggak marah? Enggak. Sebenarnya kan aku bukan orang yang suka marah-marah. Kan kamu tahu aku. Iya. Aku nggak pernah marah-marah. Terus nggak pernah mau ikut campur urusan orang. Nah makanya aku tanya marah-marah yang mana. Kan awalnya kan kalau misalkan Kakak Lina cerai itu kan semua orang udah pada tahu ya. Cerainya akhirnya dia mau diceraikan. Waktu itu sih aku nanya status tapi akhirnya digantung kayak gitu. Cuma masalahnya kenapa aku minta untuk cepat-cepat berpisah bukan karena kasarnya mau cari yang lain atau apa. Di sini kan gini loh, kalau misalkan tiba-tiba entah dari pihak dia atau dari pihak aku tiba-tiba jalan gini, aku temen aja. Temen aku cowok tuh banyak temen ya, terus tiba-tiba nanti ada fitnah, ada gosip, nanti akan diperbesar gitu kan. Nah aku nggak mau kayak gitu. Jadi lebih baik udah ya kita udah selesai ya. Terus aku minta benar-benar ditalak ya kayak gitu. Dan tetap aja digantung. Akhirnya sampai suatu saat aku tuh kayak lelah banget ya, nggak jelas hubungannya gimana nih, pernikahannya kayak gimana, dibiayain enggak. Maaf ya mau ketawa, maaf.
Harusnya kan aku sedih ya. Iya maaf. Terus. Karena lu tahu ceritanya Iya, gitu. terus? Jadi ibaratnya tuh nikah enggak gitu kan, dibilang dicerai tapi enggak juga, dibilang masih pernikahan tapi enggak dibiayain hidup gitu kan. Enggak. Iya, sampai yang namanya asuransi aja aku harus minta sama dia, ada orang asuransi katanya makanya suruh WhatsAppin ini gitu kan untuk ngurusin asuransi. Aku bilang, "Lah kenapa mesti aku WhatsAppin kalau misalkan emang belum cerai harusnya kan masih gitu, ataupun kalau udah cerai masih ada masa idah untuk dia membiayakan. Kalau dia Islam tuh kan 3 bulan ya gitu. Tapi ini kan enggak ada gitu sama sekali. Terus nanti kalau misalkan aku WhatsApp nanti yang ada dipamerin itu kan saya masih biayain Kalina. Nah lain lagi kan buat dia konten, buat kita kesannya ngemis enggak loh gitu, nggak mau lah kayak gitu kan. Maaf bukan yang menjelekkan atau apa, tapi memang aku selalu bicara apa adanya gitu, kenyataan. Cuma aku pengen pisah baik-baik gitu, pengen pisah baik-baik walaupun akhirnya tidak baik-baik menurut aku. Kenapa lu ketawa? Enggak, orang ketawa gitu. Kalau misalnya ke sana aku bicara yang sebenarnya nanti bilang menjelekan, padahal bukan menjelekan, tapi aku mengungkapkan apapun itu semua itu adalah benar dan aku ada buktinya nyata gitu. Dan sebelumnya kan Kak Kalina kan selalu menghindari wartawan, tiap ditanya apa Sampai sama detik nggak ini mau. pun aku sampai detik ini Iya, nggak. sampai wartawannya nyariinnya ke gue. Ngapain sih nyariin ke gue? Gue bilang Serius? nggak Nyari ke mau. kamu, Dek? Iya, nyari ke aku. Karena tahu kamu deket sama aku. Iya, nggak mau. Mau tanya aja sendiri sana. Gue maunya rame karena gue aja. Ngapain ngomongin orang? Ya Rame kan? karena gue. Iya, musuh gue aja udah banyak, gue mesti ngomongin orang juga. Apalagi udah ngomongin aku ya. Iya, yang males deket sama banget. kamu. Terus udah gitu, apa sih yang bikin Kak Kalina kok tiba-tiba jadi speak up gitu sekarang? Karena gini, ada banyak hal yang dimana aku tidak merasa diuntungkan dan malah jadi dirugikan di sini gitu. Jadi banyak orang-orang akhirnya menilai aku tuh nggak ngurus ibu aku, apalah, aku jadi begini, aku jadi begitu. Padahal dimana orang-orang tuh tidak mengerti masalah aku pribadi yang dari dulunya seperti apa kayak gitu. Balik lagi aku tidak mau menjelekkan pihak manapun, mau itu keluarga, mau itu pun dari pihak mereka. Tapi tolong dong apapun itu jangan selalu jadikan konten gitu loh. Kalau ibarat kita konten, kita janjian makan durian, kita bikin konten gitu kan. Ketahuan yang enak-enak gitu kan. Nanti kalau misalkan aku lagi di luar negeri tiba-tiba datang ke rumah ibu aku, terus udah itu aku udah bilang jangan yang namanya diposting apa segala macam, tiba-tiba tetap diposting kan. Nah kayaknya ini kayak ngajak berantem gitu loh. Iya gak sih? Apalagi terus kayak seakan-akan dia tuh yang memperhatikan ibu aku dari dulu gitu kan. Nah ini kan nggak pernah datang ke rumah mama aku sebelumnya kecuali sama aku. Nah terus tiba-tiba Sebelumnya nggak pernah datang? kecuali sama aku gitu. Terus tiba-tiba kucuk-kucuk datang ke rumah mama aku yang ngurusin, yang beli makan kesannya apa kayak gitu. Ini buat aku, come on, tolong dong gitu. Sampai kemarin aja ada perempuan yang maaf, yang waktu itu kan dia bilang katanya dia punya anak juga kan. Aku juga ketemu sama anaknya, sampai dia tuh teleponan sama aku, ngobrol gitu tentang bagaimana dia, dan aku makin tahu dia seperti apa. Jadi maksud aku gini, aku berusaha untuk menutupi segala hal sampai akhirnya aku merasa malah di sini aku yang dipojokkan gitu. Aku bukan gini deh, kamu kenal aku bukan baru kemarin. Aku tidak pernah sama sekali sedikit pun untuk menyenggol privasi orang, apalagi tentang hidup orang. Kayaknya enggak sih, sibuk sama anjingnya sih. Makanya aku malah nggak tahu berita-berita ya kan. Iya, aku berantem aja kakak kadang-kadang nggak update. Nggak update, dan bahkan kamu udah kayak adik aku sendiri. Aku malah nggak peduli dengan kehidupan ibaratnya yang menurut aku yang nggak penting, nggak ada urusan sama aku kecuali urusan kita berdua kayak gitu kan. Nggak ada. Nah tapi di sini aku ngerasa dirugikan, yang sebenarnya sih temen aku bilang udahlah diemin aja gitu. Banyak juga netizen yang bilang udahlah Kak diemin aja. Cuma semakin aku diemin kok jadi kayak semakin seakan-akan aku yang di sini yang bersalah dan dia yang benar gitu loh. Nah di sini aku mau ngasih tahu sebenarnya bahwa apa sih yang terjadi gitu loh. Gitu. Dengan mungkin maaf banget aku kemarin agak sedikit marah gitu. Kayak gitu. Marahnya ya karena dia ke rumah tanpa izin. Bukan masa ke rumahnya aja, banyak hal yang menurut aku akhirnya tuh kayak bilang seakan-akan aku tuh dibiayain apa segala macam kayak gitu-gitu, dibelikan apa, dibelikan ini, dibelikan itu, nggak ada, nggak ada semua, aku nggak, ya kalau boleh jujur ya, selama aku menikah sama beliau, aku dikasih 2 juta untuk bayar asuransi, mamaku dikasih 5 juta untuk makan karyawan itu sebulan 10 juta kayak gitu, udah. Jadi makan totalnya untuk aku 2 juta untuk asuransi. Buat asuransi. Nah, untuk mamaku 5 juta. Terus kakak makan sendiri, bayar sendiri dong? Makannya itu uang makan sama barengan karyawan 10 juta sebulan. Oh, karyawannya ada berapa? 9 ya? Apa? Kalau 9 kalau nggak salah kurang lebih. Oh, sebulan. Terus kalau itu bukannya kakak dikasih rumah? Kontrak kan? Rumahnya mana? Yang ditempatin. Yang tempat tinggal itu? Oh, bukannya itu dia beli buat kakak? Ada kok bukti nih. Ini bentar ya.
Tuh. Jadi bisa lanjut untuk kontrak atau selesai Pak 18 Januari Mbak. Kalau kata Ibu tidak usah dilanjut kalau nggak salah karena sudah ada kontrak baru mau dijual juga. Oh gitu. Makasih tanggal berapa tuh? Ini Tahun baru. Iya. Tahun baru. Kalau dijual berapa Pak? Sekian bla bla bla. Bener kan? Iya benar. Aku mah nggak bohong. Iya benar nggak bohong. Gitu, apa perlu aku kasih tahu juga surat kontrakannya? Oh gitu bisa juga ya. Iya, tapi jadi makanya gini, aku Tapi kakak dikasih tanah apa rumah gitu? nggak ada, Oh konten. nggak ada tanah itu nggak ada. Tanahnya tanah siapa itu? Tanah orang, katanya sih waktu itu mau dibeli, tapi waktu itu kan ada tukeran gap segala macam, tapi nggak dikasih ke aku. Oh jadi buat siapa tanahnya? Nggak tahu, nggak ada. Emang waktu itu emang konten. Nah, aku bilang aku udah nggak mau lagi yang namanya ibaratnya gini. Aku sebenarnya nggak bisa yang namanya berbohong kan. Di saat itu aku yang iya kamu harus seneng dong gini gimana mau seneng orang gue nggak dikasih apa-apa. Gitu loh. Terus? Ya udah, ya emang nggak dikasih, nggak ada. Beneran? Mobil nggak ada. Ya mobil juga kan? Mobil kan aku beli sendiri, kan kamu tahu deh. Oh iya. Pakai uang aku sendiri doh, nggak pakai uang dia sendiri. Yang itu? Iya. Iya yang ini mobil sendiri kan? Dia mobil sendiri. Yang dulu? Nggak ada, dipinjemin. Oh dipinjemin? Ya dipinjemin memang. Katanya ya udah dikasih pinjem gitu. Itu pun kan udah sebelumnya kan dipakai sama yang sebelumnya. Baru dikasih ke aku. Oh gitu bekas yang dari dulu. Oh dipinjemin. Tuh. Terus gitu alasan yang paling bikin Maaf ya kakak. sekarang aku ngasih tahu karena maksud aku udah cukup gitu. Jadi biar kesana aku tuh dikasih di ini. Bukan berarti aku juga nggak mau menjelekan, tapi balik lagi aku ngomong sebenarnya bukan menjelekan gitu. Karena tadinya emang Kak Lina itu emang gue bisa ngomong gini karena emang tadinya gue ajak dia ke sini dia nggak mau. Aku nggak mau ngomongin kan emang benar kan tadi nggak mau. Iya. Nah terus dia gitu sampai wartawan juga nggak mau, undang-undang juga nggak mau bahas kan sampai terakhir kemarin yang kejadian yang dia jenguk mama kakak ya. Ya itu paling bikin kesel ya. Muncak terus dia itu tiba-tiba sampai nelfon yang sebelumnya supaya bikin podcast juga, ngapain gitu. Oh dia yang minta siapa? Dia kan. Oh dia yang nelfon terus makin emosi lagi. ya udah, tapi walaupun mungkin isi akhirnya bercandaan, tapi kan berharapnya mungkin gak gitu kali ya, tapi nggak tahu lah, ya udahlah. Iya gitu. Iya. Terus ngomong di media yang ya seakan-akan maksudnya gini ya, ngomong berdalih dengan agama apa segala macam, gak usah lah ngomong tentang agama gitu. Aku juga di sini juga memang aku lebih taat dan sering untuk melakukan sholat karena menikah gitu kan. Tapi sampai detik ini memang aku lakukan, memang sudah kewajiban aku untuk melakukan sholat 5 waktu gitu kan. Tapi bukan berarti yang seakan-akan dari semua yang dia lakukan itu benar. Kalau misalnya aku cerita semuanya nggak bisa gitu. Kayak waktu itu aku pernah juga ceritakan, aku udah coba bersabar untuk yang namanya mantan istrinya yang pertama itu tinggal sama masih keluarganya. Masih gitu. tinggal bareng? Iya masih tinggal bareng Sama keluarga. Udah nggak usah sebut nama keluarganya. Masih cek aja ke rumahnya masih. Sekarang? Iya dari awal aku nikah pun sampai detik ini masih sampai tinggal sama-sama. Oh dari pas nikah sama kakak dia masih sama mantan bilangnya sih bininya? Awalnya bilangnya enggak, maksudnya sama keluarganya dia bilangnya sih katanya cuma ngurusin anak, tapi kan aku juga punya anak dari mantan suami aku, tapi nggak gitu-gitu juga. Iya. Aku ngambil baju-baju suami aku diomelin, dianya marah. Kalau emang kalau misalkan emang kan itu suami aku, kenapa jadi lebih marah mantan istrinya, kan aneh. Iya benar-benar Gitu. Terus dan aku gitu, ada buktinya. semuanya ada. Dia marah-marah. Marah-marahnya kasar. Marah-marahnya ke dia gitu. Terus udah itu asuransi aku lebih mahal, walaupun cuma mahal 200-300 ribu, tapi nggak terima dianya. Kok lebih marah mantan istri ya daripada istrinya gitu. Tapi pernah negor kakak langsung nggak? Berani nggak? Iya coba aja tegur kalau berani. Coba aja juga. Iya kan? Digigit tuh, digigit. Gitu. Aku nggak pernah ngusik orang, jangan ngusik hidup aku. Dan aku sekarang pengen hidup tenang. Gitu. Aku pengen hidup tenang dengan saudara aku, dengan walaupun orang lain tapi sudah seperti saudara aku gitu. Dan sama kamu, aku udah nganggap kamu adik aku juga gitu. Karena maksud aku kita jalan mana pernah sih kita ngomongin orang gitu. Kita masih sibuk dengan handphone kita masing-masing, ketawa-ketawa apa segala macam kayak gitu-gitu gitu. Dan aku sekarang udah bagi, aku kemarin jalan sama sahabat aku Aming juga, kita keluar. Terus dia tuh pokoknya
aku menemukan kehidupan baru dan akhirnya aku bersyukur banget bahwa aku sekarang sudah bisa lepas dari semuanya gitu. Buat aku itu menjadi suatu pelajaran banget. Puji Tuhan. Tapi mungkin gak sih balik lagi kayak dulu kan ujung-ujungnya balik lagi. Enggak, Udah nggak fix. enggak, tidak akan pernah aku mau balik lagi. Oke. Terus gitu alasan yang paling kuat buat kakak pengen cerai itu apa sih? Aku punya harga diri di sini dengan semua apa yang sudah terjadi dalam hidup aku bersama yang sebelumnya itu membuat aku benar-benar ngerasa aku diinjak-injak aja. Yang mana yang terakhir? Ya pokoknya itulah gitu. Terus? Aku nggak bisa nyebut siapanya, tapi aku sudah terlalu banyak mengalah dalam 1 tahun ini, gitu aja. Mengarahnya gimana? Banyak hal lah deh yang aku nggak bisa cerita di sini gitu. Gitu. Jadi menurut aku mungkin aku kan banyak orang nggak dengerin sih lu Kalina ngomong netizen gini-gini ini bla 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 bla. Jujur aku bukan penikmat TV yang seneng banget ngeliatin gosip. Itu satu. Jadi aku nggak tahu berita gosip banyak. Yang aku tahu memang seorang dia itu lu suka gonta-ganti perempuan. Balik lagi dengan berdalih agama, beliau pengen untuk lebih mendekatkan diri ke Tuhan dan pengen hijrah, pengen benar, pengen menjadi suami yang baik dan berjanji di atas Tuhan, bukan berjanji di depan manusia. Siapa perempuan yang nggak percaya, gitu kan? Tapi ternyata di saat menikah, ya ternyata ya begitu gitu loh. Aku merasa apa ya? Aku udah nggak bisa nangis lagi ya di sini karena menurut aku udah selesai gitu. Aku pengen lupakan semuanya tapi tolong jangan jelekin aku aja. Gitu. Jangan nangis nanti dibilang jual air mata. Iya. Nah kan, ya aku nangis jualan mata. Terus lu datang ke sini kan karena dibayar. Mana lu bayar gua? Pakai thank you. Makanya tadi aja lu nanya gua mau makan apa Kak? Enggak, udah kenyang gua. Iya. Terus gitu, dia juga pernah bilang jual air mata. Iya, gitu. Pernah jual air mata. Ya apa sih maksud aku sekarang? Ya kayaknya apa-apa yang dikit-dikit yang dimasukin ke depan kamera kan bukan aku. Gitu. Terus gitu. Aku mah hidup aku sekarang dengan YouTube aku nggak ada menjual nama siapapun. Kehidupan aku aja sendiri sama kamu, kita lagi jalannya kan gitu-gitu aja. Terus statement dari dia yang bikin kakak paling sakit hati apa sih? Yang bukan sakit hati, enak lah. Aku sih pernah dengar katanya ya move on lah kayak gitu, berarti kayak gitu-gitu. Well dari sebelum aku keluar dari rumah itu aku udah move on, gitu. Ya makanya udah bulat tekadnya ya. Itu katanya udah bulat. Cuma waktu itu aku mempertahankan semuanya karena aku mikir aku malu sama anak aku. Kalau misalkan di saat aku tuh keluar dari pernikahan ini, mundur dari pernikahan ini, aku bilang sama anak aku bahwa dia benar gitu loh. Anak aku bilang jangan do not marry him gitu, jangan nikahi dia. Tapi aku nggak dengerin anak aku. Gitu. Karena sebenarnya Aska nggak setuju. Nggak setuju sama sekali sampai akhirnya Aska bilang ya udah Aska mau lihat 1 tahun bagaimana dia memperlakukan mama. But remember if there's something happen on you and on you terus I'm here, I'm always be here. Iya, so sweet ya Aska ya, mending. Ya dia bilang gitu. Dan aku ngerasa pasti saat terjadi pas banget 1 tahun memang ternyata. Iya 1 tahun ya? Iya 1 tahun. Oh iya pas 1 tahun karena yang aku enggak tuh sehari sebelumnya kan dikirim bunga buat kakak. Kan lewat kamu kan? Iya. Ya, tapi entahlah gitu semuanya aku juga kaget orang aku lagi di Semeru. Iya kakak di Semeru. Aku Itu lagi di ada Semeru. apa sih di Semeru gitu? Aku kan volunteer. Dan Terus aku sudah menjadi volunteer itu sudah bertahun-tahun deh. Jadi kayak waktu itu bukan kegiatan waktu pas lagi ada bencana di Palu, waktu itu kan gempa semua, tsunami. Aku ke Palu sebagai volunteer. Aku maaf ya bukannya berarti aku tuh sombong, bukan belagu atau emang nggak pernah gembor-gembor kakak. Aku tuh karena bantuin mereka, tidur juga barengan sama mereka kayak gitu-gitu. Kita video call. Nah terus udah itu pas kayak lagi waktu di Lombok pun kayak gitu, waktu yang kejadian di Banten banjir pun begitu. Jadi memang aku sudah melakukan itu bukan baru sekarang waktu aku sama dia, tapi memang sudah dari dulu. Nah pas di saat aku di Semeru baru sampai aku dibilang katanya aku adu domba gitu. Adu domba siapa sih? Aku sama salah satu temennya, Iya, siapa? sahabatnya. Ada mau video call. Boleh. Boleh. Coba nih ya, aku video call. Katanya aku ngadu domba segala macam kayak gitu. Padahal nggak ada sama sekali. Sumpah demi Tuhan aku nggak ada ngadu domba. Dan kalaupun misalkan aku ngadu domba dia, harusnya temennya juga kan katanya ngerasa dia domba, dia nggak ngerasa dia domba. Ini bukan domba juga kan? Bukan dia domba juga gitu. Dan kakak bini ya, harus kan diiniin. Makanya harusnya kalau masalah berat apapun juga harusnya dia belain aku, bukan nyerahin aku kan? Aneh. Oh dia nyerain? Awalnya dia minta cerai.
Tapi akhirnya dia nggak gantung. Akhirnya aku yang minta cerai. Setiap ribut emang minta pisah, setiap ribut aku tinggalin di rumah. Yang minta pisah siapa tiap minggu? Dia. Sampai aku waktu itu masalah yang dia mangku-mangku cewek itu juga kan dia ninggalin aku, padahal kan harusnya dia yang minta maaf. Ini kakak minta maaf ya waktu itu ya? Waktu aku minta maaf, nggak ada dia. Kok bisa kakak yang minta maaf sih yang dia mangku-mangku cewek? Oh, tunggu bentar. Ini mau nggak diundang untuk di podcast nih sambil video call maksudnya? Oh, dia lagi nyetir. Tuh. Dia nyetir. Terus udah gitu? Ya udah. Oh berarti kan yang di luar kan beredar kan katanya perceraian itu terjadi karena kakak cemburu. Aku bukan pencemburu, Dek. Tapi Cemburu kalau kan sama, iya cemburu. kamu lihat sendiri kan bagaimana caranya mereka karaokean sambil dipangku, sambil dipeluk. Aku lihat videonya sih. Nah, kalau misalkan kamu jadi aku, ya aku sih ngamuk sih. nah, tapi aku nggak ngamuk loh. Aku cuma nanya baik-baik gitu. Dan waktu di TV, kalau dibilang cemburuan, aku di setel untuk harus cemburu. Karena permintaan dari TV. Oh iya biar rame. Gitu. Bukan sengaja itu marah-marah. Bukan sengaja. Jadi ya udah. Emang buat bikin netizen seneng aja. Gitu. Gitu. Nah akhirnya aku dibuat untuk cemburu. Tapi pada kenyataannya kalau aku datang ketemu sama orang itu aku diem. Nggak aku marah-marah. Pernah ketemu Gitu. amplokan gak sih sama cewek itu? Sering. Terus? Ya udah aku nggak cemburu. Bukan aku biasa, cuma aku kecewa aja dia aku terima di rumah aku dengan pintu lebar-lebar tapi terbuka lebar-lebar, tapi ternyata kok yang aku lihat seperti itu videonya. Buat aku sebenarnya udah selesai, yang penting lu mengakui kesalahan lu minta maaf nih, enggak, malah gue yang maki-maki. Gitu. Galak ya Wak? Gitu. Dan sekarang gini, kalau misalkan kayak kamu gini, kamu sama dia sedekat apapun, pernah nggak aku tuh cemburu sama kamu? Enggak sih sama aku sih. Sama kamu nggak, sama yang lain kamu lihat dia bagaimana, pernah nggak aku sampai kamu pernah melihat dia menjelek-jelekan aku di salah satu program di YouTube seseorang, dia ngejelekin aku, ngejatuhin aku, kamu lihat bagaimana, aku pernah marah nggak? Kok nggak marah sih? Aku cuma nanya kenapa kamu begini, dia marah. Apa kata dia? Dia begini bla 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 bla, ya udah marah aja, terus aku tinggal aja lagi, udah gitu. Oh iya sering marah-marah sama kakak? Marahnya ya marah begitu, dia lebih milih untuk ninggalin aku. Marah-marah terus diem? Tinggalin, aku ditinggal pergi. Dicerain? Iya, dia minta pisah, ngomong pisah. Ngomong Terus waktu pisahnya malam takbiran juga gitu, aku ngeliat dia ngerangkul perempuan, ngerangkul dancer, dipikir nggak ada aku ada di belakangnya, terus aku bilang, aku gituin, terus dia langsung kayak gimana, terus aku di ruang ganti, dia bilang, yaudah deh aku nggak kuat sama kamu gini-gini, ini begitu aja marah. Lah ya gimana nggak marah, orang dia ngerangkul cewek, masa aku nggak boleh marah? Gitu loh. Dan aku pun bukan marah-marah, kamu tuh begini, enggak gitu. Aku marahnya pas di dalam, aku bukan marah, aku negurnya pas di dalam ruangan ganti. Kok kamu kayak begitu sih? Ada aku loh di situ. Malu loh aku sebagai istri kamu kayak nggak dihargain di depan orang, kamu merangkul cewek. Itu biasa kok, bukan aku aja begitu. Nah, kalau misalkan bukan kamu aja, kamu masa mau itu nggak baik, kamu ngikutin yang lain, iya dong. Gitu. Ya, aku itu nggak sih dihargain gitu loh. bukan kayak lebih ke cemburu ya, lebih kayak nggak dihargain ya. Iya. Gitu sih deh. Lebih merasa nggak dihargain gitu iya, ya. Jadi maksud aku, tolong dong, sebenarnya ini pernikahan ini mau dibawa kemana gitu. Kamu kan selalu mengatasnamakan agama. Di dalam agama nggak diajari seperti itu, gitu loh. Nggak diajarin seperti itu, dan tidak mengajarkan istrinya untuk berbohong, gitu. Kakak emang suruh bohong? Bukan berbohong sih, sekarang namanya rumah kontrak disuruh ngakuin untuk rumah beli. Gimana? Saya baru. Gitu loh. Terus? Iya. Ya udah, jadi buat aku enough gitu loh, cukup. Udah. Batin ya? Kemarin akhirnya aku merasa gini, aku melakukan semuanya ini karena aku sayang, tapi lama-lama aku mikir bukan pernikahan seperti ini yang aku mau gitu loh. Tapi katanya cinta kan dulu. Aku sebenarnya jujur nggak tahu yang namanya cinta tuh apa, yang aku tahu sayang. Aku sayang gitu. Kalau dibilang nggak mungkin lah aku nggak ada nikah nggak ada rasa sayang. Tapi aku nggak tahu cinta sejak aku pisah dari yang pertama juga, aku nggak tahu nama cinta. Gitu. Yang aku tahu cinta tuh Aska. Gitu. Cuma sayang sama orang, iya sayang. Sampai gitu. sekarang masih? Enggak. Puji Tuhan dengar. Lu aja yang deket sama dia bilang begitu. Gimana sih? Kakakku juga. Terus udah gitu. Tapi kalau misalkan dia ngomongin ngejelekin aku segala macam, silahkan kasih buktikan. Tapi aku akan buka semua, juga ada buktinya semua. Tapi aku nggak mau ngebuka di sini buat apa? Udahlah. Kakak nggak mau kasih lihat kakak kan dibilang cemburuan sama mereka. Kakak nggak mau kasih lihat videonya yang dia paku-pakuan sama siapa itu, sama cewek. Ntar yang ada aku kena ITE. Dia kan seneng banget nanti ngadu-ngaduin ke ITE. Oh iya benar juga. Gitu. Karena kalau lihat bakal kaget sih semuanya. Iya.
Aku pun kaget. Nah iya sampai pangkuannya kayak gitu kan. Iya, aku Gitu, pun meluknya kaget. kayak gitu. Iya. Jadi kalau Dan nggak ngaku lagi, dibilang kata temen, katanya Kalina aja yang cemburuan. karena kan gosipnya yang sentek itu kan juga yang begitu. Karena cerai karena kasus yang ini kan, yang Padahal cemburuan enggak, itu. sama sekali enggak. Bukan yang ini. Bukan. Sekarang orang misalkan ada juga yang ngasih tahu kalau misalnya dia keluar rumah cuma buat nemuin cewek, buat apa? Keluar rumah? Banyak deh, udahlah. Keluar rumah buat nemuin cewek maksudnya? Ada pokoknya intinya banyak cerita-cerita yang aku dengar segala macam. Saya buat aku ya udahlah cukup. Gitu loh. Dan buat aku gini, hanya Allah yang bisa merubah dia. Itu aja. Semoga ya. Bisa berubah, semoga dapat hidayah. Karena apa? Punya anak perempuan banyak, gitu. Punya adik perempuan banyak, gitu. Banyak kan anak perempuannya. Anaknya ada berapa Kak dia? 7. 7. Banyak ya. 7. Nah 7 itu semuanya dari yang pertama ya? Yang pertama ada 4. Yang kemarin itu aku 1. Ya udah pokoknya dia anaknya 7. Anak 7. Umur berapa aja itu? Umur yang paling besar 16 mau ke 16 tahun setengah ya sekarang, mau ke 17 tahun ini. Yang paling kecil 1,5 tahun mau ke 2 tahun lah. Terus gitu Itu ada yang juga 1,5 kan tahun mau ke 2 tahun. ada juga lihat juga di akun mana gitu, akun gosip dikirimin temen aku, kalau nggak salah adiknya ngomong apa, adiknya itu bilang kakak nggak sayang sama mereka ya. Aku bukan yang gak sayang kan, Dek, kamu tahu sendiri kalau kita jalan aku mana pernah, aku sering ngobrol gak sih? Sering. Tapi kan ngobrolnya seputaran kita kan, gitu. Iya. Nah kalau nggak ada yang nanya, kalau kita lagi pengen dia, aku lagi pengen diem, aku diem kan? Iya diam. Udah. Kan kakak kan mukanya jutek sama kayak aku ya. Iya. Dan kalau misalnya kita lagi nggak ada yang dibahas, udah kita diem, kita makan, udah diem, bisa sejam diem. Ya nggak sih? Nah begitu aku. Tapi masa aku salah sih begitu? Enggak sih. Aku nggak bisa yang namanya, Nggak cocok kali. nggak bisa. Aku nggak bisa kayak gitu. Aku nggak bisa yang namanya maksudnya. Aku nggak bisa berpura-pura. Kenapa? Bukan mereka yang puluhan atau belasan mengerti aku yang satu orang, tapi malah satu orang harus mengerti mereka yang sifatnya beda-beda. Itu dengan aku, sifat aku ya begini, aku diam. Kalau nggak diajak ngobrol aku diam, diajak ngobrol aku ngobrol, gitu. Ya emang gitu. Iya, memang begitu aku, gitu ya kan. Kalau aku lagi sibuk makannya aku makan, gitu. Kalau lagi misalkan aku lagi pengen ya aku pengen jadi diri aku, gitu. Udah capek pura-pura, sempat pura-pura nggak sih? Iya sih. Iya sih. Dan I'm tired pretending to be happy, and I really want to find my happiness. My happiness is inside my heart, in myself gitu. Jadi sekarang aku ya membahagiakan diri aku udah aja dulu sendiri, gitu loh. Puji Tuhan. Nah terus itu kakak sama keluarganya sebenarnya dekat nggak? To be honest, sebenarnya aku nggak pernah ada masalah sih. Aku pribadi tidak pernah ada masalah, karena aku merasa ya udah aku begini gitu loh. Aku pengen di kamar, kalau aku lagi nggak pengen keluar kamar aku ya udah diam. Ya aku begini gitu. Aku keluar pengen masak untuk suami aku, ya emang kalau untuk suami aku yang masak sendiri. Tapi kalau ada masalah sama mereka nggak ada? Kalau untuk aku pribadi nggak ada. Aku pribadi tidak ada. Bukannya kayaknya adanya itu ada yang ngomongin itu? Ya nggak tahu. Ya kalau misalkan memang ada masalah sama aku ya aku minta maaf. Cuma aku nggak tahu salahnya aku di mana. Sebutin satu salahnya aku dan aku akan bisa ngomong apa yang dia omongin. Aku nggak tahu salahnya di mana. Yang katanya apa? Kakak kurang sayang sama mereka. Kurang sayang gimana? Orang misalkan pas aku kemarin dapat maaf ya, sayangnya itu harus dilihat dari apa sih? Perhatian kah? Dari Pemberian kah? semuanya mungkin. Atau apakah? Dek, aku sama kamu, kita perhatian salah satunya tuh cuma aku sering gak sih hubungin kamu di awal-awal malah lebih kering kamu kan, nanya Kak di mana, Kak ini nih, sampai akhirnya baru aku yang nari juga gitu kan. Awal-awal kamu tiap hari nanya Kak gitu kan, gitu. Lu mah kalau nggak nungguin gue kayaknya kayak kurang ya dia. Kalau kurang gitu kan. Kamu yang nanya sampai akhirnya aku ngerasa aku nyaman sama kamu, bersahabat sama kamu, nganggap kamu adik aku merasa jadi kakak kamu dan aku merasa dibutuhkan sama kamu. Dan aku ya udah kita timbal balik gitu loh. Jadi aku ngerasa apa ya? Kalau aku kurang memperhatikan, kurang apa ya, aku minta maaf. Tapi emang begini aku, kalau aku lagi malas nungguin kamu, aku nggak nungguin kamu, ya kan? Iya, Kamu yang gitu. nyari gitu kan, kita saling nyari gitu loh. Iya. Kalau lagi kita udah sibuk juga, akunya kagak nyari. Iya Terus gitu. kagak nyari. Tahu-tahu seminggu, mana kabarnya nih anak satu gitu. Terus yang ngoceh, tumben lu kok gak nyari gue. Iya, iya gitu. Kayak gitu. Terus gitu ada gak sih yang bikin sakit hati dari keluarga mereka, ada gak?
Udahlah cukup aku yang tahu. Coba pakai yang tahu aja. Kayak coba pakai. Udah tahu aja. Coba yang tahu. Tanya Terus dong itu yang di sebelah sana tuh. kamu mau speak up. Terus kayak gitu kalau batin tuh masih ngasih stres, masih ngasih trauma. Kalau trauma itu pasti masih lah deh tanpa aku sadari gitu, unconscious gitu di bawah sadar Di aku. bawah seragam. Aku ketawa sih. Oh, ini Pasti sedih ya. masih ada gitu. Cuma balik lagi aku gini. Aku berusaha untuk melawan semuanya, berusaha untuk melawan bahwa kesedihan, keterpurukan, karena life must go on gitu loh. Iyalah. Aku punya anak gitu loh. I have to move on and I have to menemukan lagi kehidupan yang baru gitu kan. Sampai kapan sih aku terlalu terpuruk seperti ini? Dan aku merasa di saat aku merasa aku terpuruk, well, I'm not terpuruk anymore gitu loh. Karena yang kemarin-kemarin aku ngerasa kekecewaan aku terhadap banyak hal itu, oke, ya memang seperti itu ya, begini keadaannya gitu. Dan sekarang aku lagi lebih untuk finding my happiness di dalam diri aku sendiri sih. Dah gitu aja. Mencari kebahagiaannya. Jadi nggak mau lagi mikirin yang gini-gini ini. Cuma udah jangan usik aku karena aku tidak akan mengusik kalian. Gitu. Kenapa aku speak up ya karena itu aja. Jadi ini aku agak bingung sebenarnya di gosip di luar kan ya kan kakak itu dibilangnya cemburu sama mantan istrinya atau sama si cewek yang pangku-pangkuan itu sama dia. Kayak gitu emang adanya. Iya kan? Ya kalau misalkan aku cemburu sama mantan istrinya, bukan ya sekarang mantan istrinya tinggal sama keluarganya. Iya juga sih ya. Ini juga ya sama. Gimana coba? Bukan tahun baru ya? Tahun baru barengan? Itu belum cerai ya? Itu belum sih? Belum sih. Kata dia sih belum. Oh kata dia sih. Tapi aku udah keluar dari rumahnya. Kenapa aku keluar dari rumahnya? Kan dia bilang katanya dia nggak pulang ke rumah dan pulangnya ke rumah yang ada mantan istrinya. Oh itu emang iya? Iya. Demi Allah, Oh, aku kagak tahu. sampai demi Allah. Kok belum Dia cerita bilangnya kakak? dia bilang katanya ke hotel, tapi ke hotel paling cuma berapa hari, habis itu balik ke rumah mantan yang ada rumah yang ada mantan istrinya. Kenapa nggak balik ke rumah kan ada kakak di rumah? Ya nggak tahu. Itu lagi ribut. Nggak ada ribut. Dia bilang yang katanya aku tuh ngadu domba. Yang katanya aku ngadu domba dia. Apa sih ngadu domba? Masih nggak ngerti gue sampai sekarang. Nih, dia bilang kan tuh. Yang katanya ngadu domba. Ini aku coba. Katanya aku ngadu domba dia sama sahabatnya. Ini. Padahal nggak ada, aku nggak ngadu domba. Itu. Sama sekali nggak ada ngadu domba. Cuma mana? Oh, ditanya itu tahu kamu mau bakso nggak tuh? Datang aja. Itu. Pas banget. Dia lihat kali di. Iya nih. Tapi di baksonya tuh bentar ya, tapi nggak usah disebut di sini ya. Sebut nanti diituin aja. Nih. Ada ini nih tuh. Diam ya, tapi nggak usah ngomong. Bohong. Enggak, kenapa kasih? Udah. Ya udah, pokoknya. Dalam ya? Dia Pokoknya udah. Enggak, aku nggak kesana lah. Itu kan tadi harusnya nama aku baksonya, tapi kan diganti nama anaknya. Kayaknya bahasa Yang paling aja kecil. ya. Dikat aja kan bahasanya. Yang dikatakan. Enggak, kalau ini nggak apa-apa kan tadinya kan nama bakso itu kan nama aku kan. Oh iya kan kakak kan bilang Kan katanya mau buka harusnya, bakso kakak yang ngurusin kan. Tapi kan aku udah ngurusin gedungnya semua, aku udah bersihin, beli barang-barang segala macam. Terus Oh iya kakak yang beli-beli. ya enggak sih duit dari dia, cuma sih aku yang ngurusin dari nyari gerobaknya, nyari segala macam gitu-gitu, ngecat apa, aku cari itu segala macam. Sampai beli panci segala macam gitu-gitu aku. Tapi akhirnya diganti jadi nama anaknya kan, yang paling bungsu, yang paling kecil. Ya udah. Ya udah nggak apa-apa. Aku nggak masalah, rezeki bisa datang dari mana aja buat aku, ya udah gitu. Benar, makanya kakak doain Kan dia- buka ramai kakak bilang. Iya benar, dan dia bilang, oh aku kasih usaha buat ini. Enggak tuh. Enggak tuh. Enggak tuhnya biasa aja dong. Ya enggak tuh gitu. Enggak tuh. Terus udah gitu Aska pas waktu itu dengar kabar kakak sudah pisah, gimana dia? Thank God. Thanks God kata Aska. Terus Ya udah, ya maksudnya ya dia cuma gini. Maksudnya nggak dengerin omongan Aska sih kayak gitu ibarat gitu. Iya. Gitu. Tapi aku yang ya aku minta maaf. Aku orang gini. Aku tidak malu untuk minta maaf kalau memang aku salah. Aku tidak akan malu untuk membela diri aku kalau memang selama aku benar. Gitu.
Dan aku akan bilang sampai ujung Berung, ujung Timbuktu mana juga. Aku kalau misalkan aku benar, aku akan bilang benar. Tapi tanpa kamu nyecer aku, kalau aku salah, aku akan minta maaf sama kamu. Itulah aku. Iya benar-benar harus begitu lah, tahu diri orang lah. Terus Gitu. Kayak pas waktu aku pernah sih, Dek, sorry Dek, aku telat gini-gini. Padahal ternyata sampai sini aku nggak telat, dia mesti tidur. iya. Oh iya, jadi kayak gitu orangnya on time. Terus ya sekarang kan kakak kan pasti sedikit-sedikit curhat dong sama dia dong. Ya waktu itu aku bilang, I need to talk to you pas aku lagi ada Semeru gitu kan. Kenapa mah? Kata aku mama mau minta saran kamu, gitu, masukan dari kamu. Dan anak aku bilang ini, hey I'm 15, mama mau dapat saran apa dari anak umur 15 tahun? Well you're 15 but the way you thinking's like anak umur 17, 20-an kayak gitu-gitu. Jadi mama pengen dapat masukan dari kamu gitu. Well okay, katanya. Nanti mama pulang dari Semeru kita ketemu ya. Ya udah kita ketemu. Aku pulang dari Semeru tanggal 20 yang harus tanggal 21 karena tiba-tiba ada postingan di story seperti itu. Oh dia kan tiba-tiba posting kata udah Pisah pisah kan? Nah, makanya aku nggak tahu. Aku nggak ngerti maksudnya kan kakak lagi Semeru. Aku nggak tahu, cuma perkara katanya aku bilang adu domba. Bener kan? Makanya aku bilang adu domba nih. Sebentar ya, aku bilang 15 menit lagi. Enggak, aku tuh dibilang katanya waktu aku ngadu domba kamu gitu. Maksudnya benar nggak? Nih kan katanya diadu domba sama kamu yang mengakibatkan perceraian aku tuh katanya gara-gara ngadu domba kamu gitu loh. Makanya aku pingin kamu ngomong. Nggak ada gitu. Ya gitu. Terus dia itu ya udah. Aku bingung nggak tahu mau ngomong apa di saat aku harus. Kalau mereka tadi gini, ya ngurusin orang lain, segala macam, ibu sendiri di rumahnya enggak. Lo kamu udah tahu permasalahan aku apa? Jangan membawa permasalahan aku di ibu aja, sedangkan mencari kesalahan aku cuma di situ aja. Padahal kesalahan aku yang lain tuh nggak ada. Dan kesalahan aku sama ibu aku bukan masalah kesalahan aku. It just my problems dari sejak aku kecil apa segala macam. And you don't have to bawa-bawa anak-anak, bawa-bawa permasalahan anak dan ibu aja terus. Kalau misalkan aku mau bawa-bawa masalah permasalahan dia, kesalahan dia, that's a lot gitu, banyak banget kesalahan gitu. Gitu. Jadi dan dia pinternya maksudnya mengungkapkan itu bahwa dibawa itu dengan bijak, dengan ini. Jadi aku akhirnya orang, Kalina tuh liburan gini-gini. Aku bukan liburan yang sekedar liburan. Aku juga kerja di situ. Itu kan kerja. Iya, kan kamu juga nanti kerja. ada ini kan kayak endorse gitu kan segala macam kayak gitu. Kan dia ngajakin kakak ini ngajakin juga, cuma mau Valentine nggak bisa. Kerjaan. Gitu. Terus dia gitu. Ya udah. Enggak, aku masih bingung aja kenapa dia bisa tiba-tiba yang kakak di Semeru itu dia Gak tahu, cuma perkara kayak gitu masa aja. nggak ada berantem? Gak ada, cuma katanya gara-gara aku tuh dibilang aku tuh ngadu domba, udah cerai aja gitu. Harusnya kan kalau misalkan emang benar ngadu domba kan juga kan belain kakak lah. Dan aku bilang sama dia, ya udah kita ketemu aja sama ini teman aku. Kan dia bilang ini, ya udah kita ketemu gini. Terus aku bilang iya, teman kamu mau ketemu. Pas dibilang teman aku mau ketemu, oh nggak perlu, nggak usah lah. Barusan ngomong katanya mau ketemu. Terus pas aku bilang teman aku mau teman dia mau ketemu, dia bilang nggak perlu. Aneh, gimana sih gitu loh. Iya, bingung juga ya. Nah makanya aku nggak tahu. Terus dari itu akhirnya, ya udah maunya gimana? Ya udah, pokoknya dia mau pisah. Dia bilang pas dia bilang kata aku, kamu kapan mau aku keluar dari rumah ini, terserah kamu. Harusnya kan menjaga gitu. Ini oh yaudah berarti dia pengen aku keluar dari rumah. Yaudah aku beres-beres baju segala macem. Terus pas aku keluar dari rumah itu pas udah kecium dari wartawan dia ngomong apa segala macem, yang di YouTube-nya apalah gembar-gembor. Apa sih di YouTube-nya bilangnya perpisahan begini-gini, sampai aku bilang oke, ngomongin pisah. Terus dia bilang iya kan pisah bukan berarti cerai. Lah gimana lagi sih? Bingung gak sih gitu loh. Aku bingung gitu. Ya udahlah cerai aja sekalian. Aku sekarang aku yang minta cerai, aku gituin. Terus Dan dia nggak mau. Ya nanti gampang cerai mah. Lah kok gitu sih gitu loh. Kok gampang cerai gitu. Ya enggak, ini jangan permain. Ini pernikahan ini antara kamu dan Tuhan loh. Janjinya kamu di depan Tuhan loh gitu. Jadi ya udah gampang nanti gitu. Aku minta cerai pas aku ke rumah ngambil 15 menit lagi nanti kata teman aku. Pernikahan ini kita harus selesaikan gitu, jangan gantung. Udah gampang nanti, kan kamu maunya uang kan, balik gitu. Uang apa? Uang aku, Uang kakak di mana? di dia. Kok bisa? Ya ada waktu itu. Kok bisa uang kakak di dia? Ya udah pokoknya ada uang aku di dia. Banyak. Ya buat aku sih lumayan, karena aku nyarinya bener-bener pakai tenaga, keringetan, karena waktu itu aku kan jual beli rumah kan gitu, aku ngumpulin sedikit demi sedikit. Kakak properti ya, jual beli rumah. Terus ya aku ngeluarin ya udah.
Kok bisa ada di dia? Untuk DP mobilnya waktu itu. Oh dia minta? Ini gimana sih kak? Kok kebalik sih? Terus kenapa dikasih? Iya kan aku ngerasa sama suami sendiri, dia minjem, dia bilang. Dia minjem. Emang sering? Ya dia bilang minjem uang ya udah. Gitu. Kan dia banyak duitnya kan harus kerja terus tiap hari. Ya nggak tahu. Gitu. Jadi dia bilang dia buat DP mobil ini segala macam ya udah. Tapi udah balik duitnya? Ya setelah aku minta aku paksa karena itu uang aku. Iya uang kakak, hak Uang kakak. aku dan hak aku gitu loh. Kan kamu minjem. Jatuhnya kalau misalkan kita sama suami istri ya masih suami istri ya udahlah gitu kan. Tapi pas udah mau pisah ya aku minta uang aku kembali. Karena kalau dibungain juga kan lumayan lah itu. Iya. Tapi sering gak sih minjemnya? Lumayan. Lumayan sering. Soalnya kan banyak kan kalau misalkan dilihat dari yang kasus-kasus sama yang mantan istrinya apa segala macam. Aku ada buktinya kok memang beneran itu. Gitu aku nggak ada bohong gitu. Kalau misalkan ya aku ini salah nggak sih di sini aku ngomong? Enggak sih kan dia kan ngomong-ngomong dulu. Nih udah di blok maaf ya. Blok-blok kan guys. Enggak aku blok nih. Kan? Iya. Tuh, dia bilang. Ini kan dia yang ngomong loh. Iya banyak ya. Tuh, banyak kan? Tuh. Tuh, udah. Sesuai nilai. Udah, ya kan? Tuh. Full. Semua kamu. Tuh, dia minta lagi, minjem lagi. Oh iya loh. Tuh, kamu tuh sama. Itu baik. Oh iya baik. Minta lagi. Tuh. Kan? Ada buktinya kan? Iya ada. Itu belum semua yang kakak mau ngomong ya. Belum semua. Gitu. Nah terus gitu kan bingung ya tiap kita kan aku kan Kalau misalkan aku ngomong sekarang orang pasti bilangnya aku jelekin. Tapi sebenarnya malah dengan cara dia ngomong iya sebenarnya begini itu cara nggak langsung dia tuh ngejelekin aku jadinya jatuhin aku. penggiringan opini. Iya, penggiringan opini. Iya jadi kesannya kakak yang salah, kesannya kakak yang jahat, cemburuan. Gitu. Capek dong aku digituin. Iya. Nanti kalau misalnya dia tetap nyecer ngomong gitu terus kakak bakal buka semuanya nggak tuh kira-kira? Tergantung sih. Bisa jadi tapi ya. Nggak tahu Bisa deh. jadi di YouTube sendiri kan udah punya YouTube sekarang. Enggak lah, nanti yang ada aku disu lagi. Waktu itu juga kan gitu. Oh iya. Mantan istrinya juga kan ngomong apa adanya malah disu. Bisa ya? Kalau apa Iya. ada disu ya? Gitu. Terus gitu ada juga yang pernah dengar aku kalian pernikahannya cuma konten. Itu dia yang bilang. Oh, dia yang bilang sama aku di awalnya kalau misalkan dia nikahin aku karena kasihan. Kasian kenapa emang kakak? Ya karena udah terlanjur orang dia udah gembar-gembarin ke orang. Gitu. Dan demi Allah nih aku ngomong demi Allah. Dia ngomong gitu ke aku. Ngomongnya langsung. Iya, pas 3 bulan pernikahan. Karena aku nikah sama dia di awal Januari. Di Desember. Yang menikah yang diketahui publik kan Maret gitu. Tapi pas itu dia bilang, iya aku menikah sama kamu karena aku kasihan sama kamu. Karena udah terlanjur aku ngomong ke orang-orang. Kamu sayang gak sama aku? Sayangnya aku sama kamu sama seperti sayangnya dia sama mantan yang pertama. Nah. Dia bilang gitu. Terus kakak gimana? Oh, oke, sakit Ya pastilah. Sakit banget. Terus udah gitu, kamu sampai sekarang masih sayang sama iya gitu, tapi aku juga sayang sama kamu. Oh, tapi di situ aku bertekad bahwa aku akan nunjukin bahwa aku mengabdi hidup aku sama suami aku memberikan yang terbaik sama suami aku, dan aku berharap bahwa bukan aku minta untuk dipilih ya, aku bukan pilihan gitu, Ya, kayak bukan lagu pilihan aja ya. gitu. Aku bukan pilihan ya. Jadi tapi aku mau mencoba untuk inilah aku sebagai istri yang benar-benar ngurusin suami, dan aku berharap bahwa ada sedikit lebih kasih sayang yang berbeda. Kakak tapi merasa disayang nggak? Enggak. Sama sekali. Aku kalau akan aku sih aku ngerasa nggak sayang. Nah, kalau kakak menurut aku kakak kecintaan. Kakak ke dia. Bukan cinta. Karena aku mengabdi hidup aku gitu. Dan Aku terus kan ngeliatnya udah menurut gitu. aku. Dan waktu itu pernah juga dia liburan sama anak-anaknya, sama yang pertama, mantan istri yang pertama, Bekas bininya. ke daerah Sentul. Dia sih bilangnya katanya nggak ini, tapi aku tahu dari salah satu ada orang yang bisa banget dipercaya bahwa dia pergi ke daerah Sentul ya itu ada mantan istri juga.
Dan aku nggak tahu yang kita lagi makan malam, ingat gak? Oh makan itu kita mukbang bakso itu ya. Besok Yang kita mukbang makan bakso di habis itu ke mukbang Senayan, CNS. heeh. Itu kan dia juga ngomong ini deh aku lagi ada Oh iya kan aku ajakin juga. Iya, Iya. aku lagi ini, aku harus nginep di sini. Nah, itu dia pergi sama mantan istri juga. Jadi kakak sedih itu sakit secara mental juga ya. Iya. Tapi kalau misalkan secara verbal kasar atau itu pernah nggak? Enggak. Nggak pernah ya? Nggak. Mukul nggak pernah, mau nggak pernah. Terus gitu kalau ngatain, Ngatain sih ya bukan ngatain gini. Ya harusnya kamu tahu dong, kamu kan udah tua, umur kamu gini gitu. Aku nggak tahu itu ngatain atau enggak ya. Itu. berat ya say hidupmu. Gitu. Terus gitu ada lagi yang mau sampai di berapa jam sih? 45. Terus gitu lama ya. Udah lama nggak Oh, ini ketemu habis soalnya. malam ya, maksudnya. Iya, Nggak habis kelar-kelar. malam kalau cerita belum kelar. Terus dari gitu ada pesan nggak buat dia? Enggak sih? Terakhir. Kalau misalkan aku ada sih. Nggak sih. Ada. Gini. Aku bukanlah orang yang tepat untuk memberikan masukan atau saran ataupun karena aku juga adalah pendosa ya gitu. Tapi di sini aku berharap bahwa semoga kata-kata bijakmu itu juga diperlakukan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi bukan hanya kata-kata bijak di mulut yang bisa diberikan untuk orang-orang, hanya untuk konten yang dimasukin banyak untuk di TikTok gitu, tapi juga memang diperlakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Karena hidup itu makin berkurang bukan makin bertambah. Itu usia kita berkurang di dunia gitu. Walaupun usia kita tuh bertambah tapi berkurang sebenarnya di dunia. Jadi kurang-kuranginlah untuk berlaku tidak untuk menyakiti wanita, tapi lebih ke maksudnya memperbaiki kehidupan sehari-harinya aja. Sama-sama itu juga untuk aku juga, tapi ke aku adalah memperbaiki sikap lagi, dan aku akan lebih untuk introspeksi diri. Mari kita sama-sama introspeksi diri untuk apa? Untuk menjadi manusia yang lebih baik. Itu aja. Maksudnya jangan pencitraan ya. Itu kamu yang ngomong. Nanya aku. Jadi kasihanin lah wanita-wanita yang dimana wanita yang kamu sakiti itu, kamu harus melihat juga kamu juga lahir dari wanita. Iya benar. Tuh, dan kamu juga punya anak wanita. Tapi emang banyak sih di luar sana sih cowok-cowok yang kurang menghargai sih ya, cewek-cewek. Kayak gitu. Tuh. Ya udah sih. Masih mau WhatsApp temen aku nggak nih, video call? Karena temen aku kayaknya sampainya 15 menit lagi. Ini adalah orang yang katanya diadu domba sama Kak Karina. Tapi kok hubungannya baik Kak? Katanya aku ngadu domba. Dia sama yang ngadu domba sama yang sana gitu. Aku katanya ngadu domba dia berdua. Sama dia? Ini baik hubungannya? Nah makanya aku nggak ngadu domba. Ya kadang-kadang aku juga bingung. Ntar nunggu penjelasan dia. Lagi ngapain sih Neng? Ya Allah, tak. Lagi cari masker, Cin. Habis bibir gue kejedot. Ya Allah, dasar. Tunggu dicerahin dulu. Iya, belum on cam kan? Soalnya Udah, lagi udah atas on kerudung cam, bawah udah on warung cam. kok. Udah on cam. Tunggu. Aku masih pakai ini. Kok bisa tiba-tiba begitu? Ya enggak, tadi lagi pembahasan kenapa berpisah apa segala macam, alasannya apa ya, aku juga bingung kenapa dan mengapanya. Makanya aku bilang ada di sini sahabat aku gitu, yang dulu kita saling membenci tapi sekarang saling menyayangi. Emberan. Gimana ceritanya? Kenapa kakak dibilang ngadu domba? Aku dibilang ngadu domba mereka berdua. Iya kenapa ngadu domba? Sebenarnya sih aku nggak ngerasa diadu domba gitu loh kan. Aku juga pertama kali kayak misalnya Kalina curhat sama aku ataupun curhat sama aku sebenarnya males bahas ini. Ntar gue Jangan sebut dikasih nama dong. dibilang nyari panggung lagi dinamain dia gitu. Ya. Nah terus aku tuh sahabatan sama lama ya gitu loh kan, yang Kalina bahkan bukan sahabatan sama aku, kenal lama cuman bukan sahabatan gitu. Terus tiba-tiba ya Kalina curhat, yang mungkin juga ngobrol, dan mamanya juga ngobrol ke aku, tapi aku nggak pernah sampein plek-plek ke mereka gitu loh. Jadi misalnya mamanya
marah-marah ngomongnya, namanya juga orang marah pasti suka Entah, lepas, nggak usah gitu sebut kan. nama Tapi aja, apa entah. aku sampein, Jangan sebut nama mama, gitu Emaknya aja. aja gitu. oh iya bener iya. Misalnya mamanya marah-marah, tapi apa yang aku sampein ke Kalina? Pernah nggak aku nyampein yang jelek-jelek? Nggak pernah. Nggak pernah. Bahkan Kalina keluar dari rumah pun itu aku teleponin sampai dia harus pulang ke rumah. Bener nggak? Tapi keluar dari rumah pun kan kamu tahu ya, entah ya ada alasannya kenapa ya kan? Iya, aku tahu banget. Tapi aku bilang apapun juga aku tahu Kalina orang baik, wanita baik-baik, wanita baik, nggak boleh keluar dari rumah. Apapun yang terjadi, lu pulang sekarang juga. Aku kan selalu ngomong kayak gitu, gitu kan. Dan akhirnya dia pulang. Tapi mungkin Kalina ngerasa aku tuh nggak pernah ngejelekin siapa-siapa. Tiba-tiba dia dilarang untuk temenan sama aku gitu ya. Emang iya? Pokoknya dia bilang katanya ya pokoknya ada kata-kata di mana ya dia juga begini, dia juga begitu bla 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 segala macam kayak gitu, gitulah. Gitu ya Allah. Ya aku dibilang katanya ke sana ngomong gini, ke situ ngomong gini lah. Kalau aku kan ngomongnya yang baik-baik, maksudnya lu jangan sampai pisah, pokoknya lu sabar. Ngomong kayak gitu nggak? Dia pernah ngomongin gue gini-gini nggak? Enggak, aku nggak pernah ngomong apa-apa. Ada buktinya semua gitu loh. Terus? Nah tiba-tiba diomongin jangan suka ngobrol sama Cinta, gimana pun juga Cinta kan mau nyari panggung. Kaget dong aku, masa sahabat gue ngomong kayak gitu loh. Awalnya aku nggak ngomong langsung kayak gitu ya Entah ya, tapi pas tiba-tiba ngomong, dia bilang katanya aku ngadu domba kalian, baru akhirnya aku terbuka sama kamu ya kan? Benar. Gitu. Ngadu domba, Nah, dombanya gimana sih, nggak Nggak ngerti? tahu, nggak jelas. Aku cuma bilang, lah Ya, aku dia bilang bilang gini. sampein apa yang dia sampaikan, Kalina nyampein ke aku, maksudnya itu adu domba. Aku bilang gini, lah tak bukannya kamu tuh nggak pernah bukannya dia itu nggak sama kamu tuh jauh, ibaratnya gitu. Kok apaan orang setiap keluar dari rumah lu aja dia telepon gue gitu kan? Iya Ya, kan gitu. maksudnya dia Masa telepon, sih gitu? gitu kan, ngobrol Lah aku aja telepon gitu. kamu aja nggak boleh gini ini kayak gitu, nggak boleh terlalu deket lah kayak gitu. Apaan orang terlalu deket, nggak boleh terlalu deket, orang dia kalau tiap keluar dari rumah nelfonin gua melulu, ngomongin lu gitu. Nah aku nyampein ke dia, nah si Cinta sedih gitu ya kan Tak ya? Iya, Terus akhirnya ya pokoknya aku terbuka. iya, padahal mah aku nggak nelpon gitu, aku nggak nelpon dia, malah aku capturein, ini dia yang nelpon aku malahan, aku bilang kayak gitu kan, aku kirim ke karena gue sedih gitu digituin, gue sahabatan bukannya bentar gitu loh, kok gini gitu kan, tapi ngomong ke aku beda gitu loh. Nah jadi pas aku dikasih bukti sama Kalina gitu, kalau dia barusan ngomongin aku dan dia keluar rumah gitu, dia barusan ngejelekin aku nih, terus dia langsung keluar dari rumah itu langsung telepon aku ngomong sesuatu gitu loh ke aku yang baik-baik gitu. Ngomong apa tuh? Kan aku ya gitu, maksudnya dia ngomong sesuatu aku. Padahal aku udah denger barusan banget dia sebelum keluar rumah dia habis ngejelekin aku gitu loh. Aku denger tiba-tiba dia keluar dari rumah ngomong sesuatu yang minta tolong sama aku gitu loh. Minta tolong apa? Yang ya adalah sesuatu lu mah nggak boleh. Ntar gue dibully kayak lu ntar. Apa-apa dibully. Mental gue Selama itu kebenaran. Mentalnya belum siap kayak kamu deh. Iya, mental gue nggak sekuat dia. Nah gitu, akhirnya aku tuh ya udahlah. Tapi gimana pun juga aku ribut sama dia. Aku bilang sama Kalina juga. Aku bilang, Kalina, apapun yang menjadi masalah ributnya gue sama dia itu antara gue dan sahabat gue. Nggak ada campur tangannya sama elu. Lu kalau bisa, kalau lu sayang, lu tetap stay di sana. Dan Lu aku tetap perhatikan rumah tangga lu. Aku ikutin Gua kata-kata ngomong gitu, kamu nggak? Aku ikutin kata kamu nggak tapinya awalnya? Iya. Loh, aku ikutin dia. Awalnya iya, akhirnya gerah. Ada gerah gitu loh deh, gitu. Emang dia ngapain aja sih Kak di belakang Kak? Salah WhatsApp Siapa? waktu itu. Salah WhatsApp cewek pindah WhatsApp ke kamu. Akhirnya kan karena aku diomongin ngadu domba sekalian, gue liatin sekalian gitu loh. Kan gue kesel ya. Emang dia salah WA? Ya adalah. Oh dia baru dibuka. Salah WA-nya gimana? Apa ya? Aku lupa. Kayaknya ada di Kalina, bentar aku lihat dulu. Coba kakak lihat dulu. pokoknya itulah. Jud. Pokoknya intinya salah WhatsApp. Ngomongnya apa? Beb. Apa ya? Kamu semalam aku telepon nggak diangkat atau apa gitu? Apa ya?
kamu di mana semalam? Hah, nyari siapa lu? Aku jawabnya kayak gitu. Karena sebenarnya sih aku nggak mau ngasih tahu Kalina karena dia udah pisah gitu loh kan, udah selesai cerai, udah selesai masalah, makanya gue kasih tahu. Karena gue diomong-ngomongin yang nggak gue lakuin sekalian. Begitu juga sebaliknya, aku juga kan nggak pernah ngadu domba mereka berdua dan mengatasnamakan cinta. Kalau cinta Penelope katanya aku ribut aku membuat mereka ribut, persahabat mereka jadi enggak gara-gara adu domba aku bingung yang mana, makanya aku telepon dia, kamu merasa aku domba nggak, adu domba nggak? Enggak, aku ajak ketemuan nggak mau gitu loh, ya kan Tak? Aku ajak ketemuan gitu loh. Dan aku juga kaget gitu loh. Aku juga kaget pada saat sama mamanya maki-maki sambil buka suami gue datang. Aku juga kaget pada saat dikasih tahu kemarin itu kan sempat ibunya ya telepon aku gitu kan, dan ada kata-kata kayak gini, iya akhirnya kamu berhasil bikin dia cerai. Loh kok gua gitu loh. Kok jadi gue yang disalahin sih? Bukannya mamanya telepon kakak. Bukannya Anda pengen nyerain dia dari awal sebelum kawin udah pengen nyerain. Kan? Dari awal emang udah pengen niat mau nyerain. Jadi sebelum nikah pun udah niat nanti kalau udah kawin dicerain gitu. Penceraian secara berencana guys. Iya, maksudnya aku keselnya karena kok jadi aku yang dikambing hitamin, dan aku tuh dari kemarin tuh males ngomong nih. Gue kalau nggak ditanya sama Kalina sendiri nih gue nggak akan ngomong gitu. Males ngomong karena apa gitu? Karena satu bukan urusan aku gitu loh kan. Kedua tuh kayak gue males berurusan sama mereka gitu loh. Udah males banget. Kenapa? Gitu. Iya karena kaget aja gitu, kok belang ya gitu loh, kok depannya. Karena selama ini aku selalu ngelihat dari sisi baiknya gitu, sisi positifnya gitu loh. Kalau misalnya untuk sahabat aku sendiri, aku tahu dia baik sebenarnya gitu loh. Yang aku tahu kan, aku nyari sisi baiknya gitu loh. Dia asik, dia baik selama nggak nyenggol aku gitu loh. Tapi aku juga bukan ngomong di belakang, aku langsung belak-belakan. Even mereka tuh berdua yang ibunya dan dia yang ngeblok aku gitu loh kan. Makanya aku coba DM dia, ngeblok aku di semuanya. Aku coba DM dia dan aku bilang enggak, karena yaudah, cinta akhirnya gitu membela aku. Kalau misalnya lu ngerasa nggak salah, nggak ada masalah. Kalau emang gue yang salah, kenapa gue yang diblok? Lo ngomongin ke gue gitu, kenapa lo takut gitu loh? Karena dan aku tahu dia bukan takut sebenarnya gitu loh, karena semuanya ada di aku kebenarannya gitu loh. Oke, coba dia udah di speak up semuanya, kebenarannya gimana? Yang rencana mau menceraikan, yang katanya pokoknya Kalina tuh dia siapa sih, jelek, hitam, badan hancur. Oh, ini ngomong ke Kalina. Yang ngomong siapa? Emaknya atau anaknya? Tanyanya sama orang-orang Turki aja deh. Sama orang-orang cewek-cewek yang di sini deh. Dia kan cerita sendiri. Orang waktu itu aja Kalina pernah nelfon aku. Beb, tolong bilang dong sama mamanya gini. Terus jawaban aku, Kalina, jangan Beb, mamanya lagi sama teman-teman aku yang orang-orang Turki. Aku nggak pengen masalah kamu keluar sampai terdengar sama orang sini. Aku bilang gitu. Ternyata orang-orang sini cerita sama aku kayak gitu. Diceritain dari A sampai Z. Akhirnya aku telepon mamanya kan. Aku nelfon mamanya itu ada saksinya tuh, satu orang Indonesia sih. Kita nelfon tuh posisi manajer aku lagi sama mamanya, dan kita telepon bertiga tuh sama teman aku namanya Trias. Aku bilang, aku nyimpen rahasia mama. Kenapa mama ngomongin semua, mama jelek-jelekin Kalina lagi gini? Lo emang iya kok kenyataannya burik dia. Astagfirullahaladzim. Hitam. Sabar ya Beb. Sabar ya Kak. Ntar kita putut. Terus Kan gue jadi julid tadinya. Ya akhirnya ya udahlah, maksud aku tuh nggak usah diperpanjang, cukup tahu dan nggak usah mau tahu lagi gitu loh. Ternyata aku bilang sama manajerku, kemarin ribut juga kan sama manajerku di sini. Manajerku minta izin buat mamanya dia minta izin ke aku untuk minta manajerku nemenin dia selama di Turki, karena waktu itu aku lagi ada di Indonesia. Dan akhirnya aku suruh berangkat manajer aku nangis dong. Dikata-katain goblok apa segala macem. Gue aja 18 tahun sama manajer gue nggak pernah kayak gitu sama emaknya. terus goblok ya, kenapa dimarahin? Tapi yang disalahin tetap kita dong. Dia nggak salah. Kok bisa gitu? Walaupun saksi ada, tetap mereka nggak salah. Yang salah tetap kita aja pokoknya. Aduh.
Aduh, sabar ya kakak. Itulah, Ya pokoknya kayak gitu intinya bukan aku mah udah kenyang, tinggal si Kalinanya aja itu. Kalau aku udah kenyang, udah cukup tahu, udah selesai gitu aja. ya aku juga tahu juga gitu. Ya, untungnya dari aku awal- nggak mau bahas siapa karena gue nggak mau dibilang mau nebeng nama, mau nyari nama. Enggak, gue nggak butuh kayak gitu, enggak. Gue kalau misalnya dari awal kan dia bilang dari awal aku datang ke Indonesia waktu itu mereka ngajakin aku podcast ke rumahmu ya Kalina ya, ya kan, ke rumah istanamu kan waktu itu, dan Bukan aku nggak mau kan. Aku nggak mau gitu loh karena emang bukan tipikal aku yang kayak gitu. Aku lagi fokus waktu itu rekaman dan lebih baik aku selesain dulu album aku, ya terserah nanti mau cara promonya seperti apa itu terserah aku gitu. Tapi bukan dengan aku men-setting yang dia maksud kayak gitu. Ya gue kesel lah dia ngomong kayak gitu. Kesel banget. Kecuali aku bener gitu loh Emang dia yang dari melakukan. Kak mau nanya, emang dia dari awal udah ada rencana mau nyerain? Kan itu dia udah jujur kan di ini juga di TV dulu kan emang ya dia mencoba untuk ya awalnya kan cuman mau kayak gitu, cuman akhirnya kebablasan, udah banyak sponsor, udah banyak apa gitu. Gini deh, aku nggak mau nyenggol atau mention dia gitu loh karena tapi coba aja, aku pengen dia duluan. Kalau misalnya dia yang ngomong duluan, aku siap dengan semua buktinya yang ada kok. Oke. Ada info tambahan yang mau Dan ditambahin aku lagi? sama sekali jujur dengan aku ngomong seperti ini dan kamu bilang kayak gini, apakah aku ada minta tolong sama kamu? Kamu bela aku, yang tanya kamu bela aku pernah gitu nggak? Nggak ada. Aku waktu itu masih ada chatannya aku ke Kalina. Gue bilang gue nggak mau ngomong apa-apa, gue cuma bisa berdoa sama kalian, semoga yang terbaik yang lu pilih, Beb. Gue bilang, dan itu aja yang gue pengen. Karena waktu itu aku emang nggak mau menjelekan siapa-siapa, aku masih diam banget sampai akhirnya Kalina tuh tersiksa mulu, dan akhirnya aku bilang kayaknya udah waktunya lu bangun dan lu melihat yang jelas deh. Gue bilang kayak gitu, lu melihat dengan jelas dan diri lu tuh berarti dan berharga. Aku gituin, dan akhirnya Kalina ngambil keputusan gitu. Dia nggak bilang apa, aku malah yang ngomong kayak gini, Beb, kalaupun ada apa-apa insya Allah gue backup. Gue bilang karena apa, dia emang sahabat gue, tapi di sini gue harus bela yang benar. Aku ngomong kayak gitu. Oke. Makasih kak. Makasih sayang ya. Iya, Nanti Iya, ketemu lagi ya. Kalina, dadah. Aku kesana lagi nanti sayangnya. Itu orang Turki Iya, ya? sayang. Dia suaminya Turki. Suami baik banget. Oh, Suami tinggalnya gitu. Turki. Nanti kalau Jauh ketemu ya. sama dia. Oke. Iya. Makasih Oke, sayang ya. dadah. Dadah, thank you love you. kak. Dadah. Iya, Nah. dadah. Terus kayak gitu nih kak, kan tiap kali kan kita kan sering bareng nih. Terus kita kadang-kadang juga ketemu artis, kita kadang-kadang sering syuting bareng kan. Ketemu artis, terus udah gitu banyak banget artis yang bilang gini, kan gue udah bilang dari dulu apa sama lu. Ya kan? Banyak banget itu. Jadi maksudnya gini, iya sih ya, balik lagi tuh apa ya, aku tuh nggak tahu yang sebenarnya kehidupan dianya bagaimana gitu kan. Ya mungkin salahnya aku nggak mencari tahu dulu ya gitu. Balik lagi kan, ya udahlah, nggak usah menunjuk orang, menunjuk diri aku juga bahwa aku juga kan juga hidup aku nggak lagi lebih baik juga dari dia kan. Hidup aku juga kan, aku banyak juga mengalami kegagalan gitu. Tapi kegagalan yang aku dapat itu kan, kalau boleh sedikit bela diri, bukan berarti karena aku tuh tidak mau menjadi istri yang baik gitu, tapi karena memang ada kesalahan-kesalahan yang akhirnya aku nggak sanggup untuk melanjutkan pernikahan gitu. Banyak yang bilang, alah Kalina mah cuma pengen buat dapetin ini aja dari laki-laki, cuma begini, emang doyan kawin. Enggak, sama sekali enggak. Aku pengen punya rumah tangga tuh yang Harmonis. Gak usah hidup mewah, tapi kita bisa menemukan kebahagiaan di dalamnya dan kenyamanan dan dihargain. Yang paling enggak aku dihargain dan aku dianggap ada tuh, dibutuhkan. Aku ngerasa ya sampai saat ini sih aku bukan sampai saat ini, yang terakhir itu aku ngerasa aku tidak dibutuhkan, aku tidak dihargai, aku tidak dianggap ada. Gitu. Itu yang paling sedih ya. Itu. Dan aku ngomong seperti sekarang ini kan, maaf kalau terkesannya bukan menjelekan sih, tapi di salah satu program YouTube seseorang malah aku habis diinjek-injek. Ya kan? Kayak nggak punya harga diri banget kan aku kan. Tapi dari situ komenan netizen bagus, ke kakak semuanya pro. Bilang, kok pada kaget netizen juga. Ya gitu. tapi kan maksudnya aku punya anak gitu loh Dek. Di saat anak aku nonton itu,
gimana sih juga, ibunya iya. diomongin seperti itu gitu Iya, loh. iya, Ya iya. kan kesannya kayak aku kayak benar-benar perempuan kayak gak punya harga diri banget, dan itu kan kita baru nikah gitu loh. Iya dan iya. Gitu. Sedih. Aku pas lagi aku nonton itu baru seperempat aku nontonnya aja aku nangis keluar mata, nggak terasa aku keluar mata gitu. Astagfirullahaladzim, kok suami aku begini gitu. Kakak nggak komplain ke dia? Pernah ngomong, bukan, dan aku nggak marah, tapi dia lebih marah lagi sama aku. Galak Pas ya, Wak. berapa bulan kemudiannya, ya kamu aja begini ini, karena aku udah minta maaf gitu. Oh, ya udah gitu. Terus Yaska apa kabar? Kakak nggak mau jodohin dia sama aku? Kenapa jadi dari kakak manggil mama ya? Oh iya, tolong. Ganteng loh si Yaska lo. Ganteng loh, Ganteng Kak. Terus kayaknya masih polos gitu. Tinggi banget lagi. Banget, baik, dan dia punya hati yang lembut banget. Dia rendah hati, bukan rendah diri ya, tapi dia rendah hati, dan dia benar-benar menghargai orang. Itu yang terpenting banget. Itu penting, menghargai Dia orang. menghargai penting. orang, dan dia tahu cara berbicara sama orang gitu. Tidak sebagai seorang anak, dia tuh juga tahu bahwa apa yang perlu dan penting untuk dia dapat. Nah, Gitu. karena itu dia cocok sama aku, Kak. Enggak. Enggak. Aku gak mau dipanggil mama sama dia. Masa mama. Umur berapa sih dia? 15 mau ke 16. Oh, masih kecil ya? Ya iyalah, kamu berapa? Tante manggil lagi. Sacap. Tapi ganteng sih Aska asli. Diakuin, ganteng. Ganteng. Dan Terus budi kan pekerti dia badannya. tuh bagus banget. Budi pekerti dia tuh luar biasa. Dia punya hati yang bener-bener lembut banget. Kenapa sih dia kagak mau syuting? Karena dia merasa dia tidak perlu terkenal dengan nama besar dari ayahnya, kayak gitu. Oh ya? Kan ya bisa mikir gitu dia ya? pengen, dari umur dia 10 tahun dia ngomong itu ke aku mau terkenal dengan cara aku sendiri gini. Bukan karena, jadi with my own way, dengan apa yang dia lakukan gitu. Walaupun akhirnya memang dari nama besar ayah juga kan ikutlah ya pastinya, tapi itu nggak digunakan. Sebenarnya kalau misalkan dia mau acting apa segala macam, dia bisa menjadi anak yang artis Tawaran yang luar banyak biasa dong. gitu. Pasti banyak banget gitu. Cuma dia nggak mau aja. Dia nggak gitu. mau. Dia nggak mau gitu. YouTube dia bikin gak sih? Bikin tapi gitu. Oh. Tapi kalau misalkan dia itu ini Kalau dia niat mah bisa lah pasti. ada, dia bikin sih. Nanti dia bilang katanya dia mau bikin lagi. Gitu, dia lagi mau lanjutin lagi YouTube-nya dia. Subscriber juga udah banyak. Ya pasti lah. Kalah kita. Iya kita ganteng soalnya itu. Gitu. Gue aja demen kalau misalkan gue kira umurnya 20-an gitu. Soalnya kan tinggi. Aku nikah kalau 20-an umurnya berapa tuh ya? Ya makanya kan gak tahu. Nikah umur 19 tahun Kan dong. aku mah juga kayak kakak kagak update gitu-gituan. Update kamu tuh kalau misalnya masa ribut-ributan. Kalau ribut aku update. Nanya ini siapa sih? Soalnya kan aku kagak tahu dunia Iya, guys, bener, nonton bener. TV aja gak pernah. Iya, bener. Yaudah guys, nanti kalau misalkan kakak ketemu Aska aku mau ngikut ya. Boleh. Ngapain? Nonton. Emaknya aja gak ngonten, belum ngonten sama anaknya. Gitu kemana-mana, anak aku gak mau. Gitu. Nanti tanyain ya. Iya. Kita mau. Siap. Oke. Kalau nggak kalau bisa jodohin gitu kan. Astagfirullahaladzim. Amit-amit, jangan. Amit-amit. Lagi dari manggil kakak, mama. Tapi kakak kalau hubungan sama bapaknya baik dong. Baik, aku nggak pernah ada masalah sama papanya. Kita baik-baik aja, karena maksudnya gini. Bapaknya biarlah- dia juga nggak pernah ngomong, nggak pernah ini ya, menggiring opini menjelekkan, nggak pernah ya. Aku nggak tahu, tapi kalaupun dia Kayaknya sih aku enggak nggak deh. masalah. Tapi enggak sih. Dan Kayaknya kayak enggak waktu deh. kemarin aja ngobrol waktu di podcast yang barengan itu juga enggak kok. Gitu. Karena gini, biarlah kita berpisah sebagai hubungan suami istri, tapi kita tetap menjadi sahabat, menjadi adik, menjadi kakak gitu aja. Tuh, amin. Gitu. Amin. Kan maksudnya perpisahan antara apa sih namanya, status suami istri ya udah, tapi bukan status sebagai sahabat gitu aja. Dan ayah dan ibu dari Aska Iya, kan. yang terpenting itu, karena kita punya anak. Sampai kapanpun kasarnya tidak bisa untuk gini, karena banyak orang yang sudah berpisah udah aja nggak mau inget, nggak mau berkomunikasi. Kalau aku tetap berkomunikasi untuk anak gitu, seputar itu aja. Untuk masa bilang sayang segala macam gini ini udahlah, udah masa lalu juga gitu. Yang aku malah justru berdoa semoga dia dengan pasangannya juga langgeng kayak gitu. Dan Amin. maksudnya apa ya, kehidupan kita sekarang sudah berbeda gitu kan, udah usia juga, jangan lagi mikir kesana kayak aku masih baper sampai kesana. Enggak lah, enggak ada. Masih nggak? Masih Enggak kan? enggak ada sama sekali. Penyesalan cerai ada nggak?
Enggak ada. Nggak Karena ada saat ya. aku minta cerai, aku menceraikan beliau juga karena aku tahu aku udah mikir itu baik-baik, udah mikir itu matang-matang bahwa aku harus siap untuk berpisah sama dia selamanya sebagai suami istri gitu. Tapi bukan berpisah sebagai orang tua dari anak aku. Oke, Gitu. sip lah. Kita kayak ngomong diterusin terus Kak, 2 hari Kak bisa Kak. Emang bener. Nggak mau di-closing-closing. 2 Tadi hari. pada udah Udah masih ngomong. Jadi kayaknya udah beneran pamit deh Kak ya. Oh, udah. Oke, yuk. Udah. Bye-bye. Jangan lupa like, Bye. comment, subscribe. Terus habis itu lanjut lagi ke YouTube-nya Kak Kalina. Di subscribe tuh YouTube-nya. Dunia Dunia Kalina. Kalina. Bye. Arhoba. Bye.